Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibagas goran ini bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunduna pasing, si tepalangit pakon tanon. Amen. Parlubin mapindahian ni maharajun ni bata apa hapituran ni. Dop ay tambah konon ni do ganupan ay ben nima. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na bata bapa nami, pariup ni uhur na tarsulur, bani panorongon roh doha nami hubamu, martarima kasih, memuji apa pasangap kon ham. Ay botok hanami, ham do harohan ni haganup na perlubin nami, ham do simadahan nami, anja pita hubamu doha nami marsombah. Iha perluhan nami do manginda hi harajonmu, apa hapitoran ni halanyai berhamma gogo kubin nami lahu patalup kon hanami tetap marsombah kubamu urupi hamma homahan nami ase dihut hanami jupahan haluahon apa haguluhan in. Amen. Manduring mahita humbane haleluya nomor sada ayat sada das subani 2. Bye.
manangar hitama hatani bata natar surat bani Psalmen 106 ayat 1 dan subani 5. Tetap ni hidup ni uhur ni nebata hasi pe sai mangose Israel. Haleluya, puji ma Jehovah. Ai padiar layak doia anjaharosi sadokani dokahni do hidup ni uhur ni. Isedona tuk memberi tahun segala pembahanan ni Jehovah. Anjaha pa bugoykon puji-pujian ni. Martuah mahalakna marramot kon uhum nawandalan kon hapitoran tong-tong. Ingat hamma ahu ale Jehovah domu hubani pakahulungimu benani bani bangsamu tuh hamma ahu rapakon haluahon na humbamu ase hupaidah idah hadiaron ni na pinilihmu ase marulup-olup ibagas olup-olup ni bangsamu anjaha mamuji-muji rapakon pusakamu. Amin. Martuado na manangar hatan ini wata anjaha na marimbagas konsi. Amin. Puji kita Tuhan ta maritai haleluya nomor 340 ayat 1 ada subani tolu. Pasadahita uhurta martonggo mahita. Terima kasih sombanami hubamu Tuhan.
bani holong rosi kuasamu na tetap pataridahkon kepedulian passarihononmu huban nami. Passarihononmu in huban nami patubuhkon haporsayaon. Ase haporsayaon nami ma namar balos bani haganupan diar layak pakon hidup ni hurmu. Pada meham uhur pakon pikiran nami bani naman jalohon ham marhitei hatamu. Ase marhitehon ni hatamu na ondos kubani pertonggon nami sabur nginon jupahan gogoh namar dapok-dapok ma tongon hanami. Tangihon ham hanami ibaga Yesus Kristus roh kanami hulobemu. Amin. Ambilan na ondos bata bani pertongguanta sabur nginon aima na humbani buku Lahuan ni Apostel, Kisah Para Rasul bindu tolu mamukah kumbani ayat 12 janah yujungi bani ayat 10 sia. Biar aseriap kita membaca secara bersama-sama dalam bentuk responsoria. Pukah kita mah. Mangidah ai si Petrus nini ma dopak halak nama bue ai. Nasiam halak Israel. Mase longang uhur nasiam pasal on. Mase ma sayhanami ikawahkon nasiam songon gogoh nami sandiri atap hadalaton nami membahen namardalan halak on naik pasangan naik batani si Abraham si Ishak apa si Jakob naik batani okpukta itu Yesus juak-juak ini naik ondoskon anjahan iparsilakon nasiam in ilobeni silatus AGP paluahon do iya nami mahitukon timbangannya. Iparnalang nasiam do napasing anjahana pitorin. Tapi ipindo nasiam do paluahon bani nasiam pamunuin. Pamubai muhaguluhan do ibunuh nasiam. Inman adok ipabuho na ibata humbani namate. Anjahanami do saksi pasabay. Halani haporsayaon bani goranni do ase ipargogohi goranni halakon songon nani idah anjaha natinanda nasiam on ibere haporsayaon na humbani tuan indo hamalumon bani ilobe nasiam haganupan aipe nasiam sanina huahap nahurang mamboto do nasiam asa ihor jalan nasiam in sonai age pamituai nasiam tapi na ipasau do nado pinatugah ni hinan marhite pamangan ni ganup nabi aima sitaron na marsik do Kristus ni ase pabah nasiam ma uhur nasiam anjaran ulang panasiam ase tarsasat dosa nasiam. Amin. Sonai madasni terima kasih ma hubata haganupan. Shalom ma hubani hita haganupan. Bapa inang nama poso terkhusus anak-anak kami sekolah minggu. Shalom untuk kita semua. Baik. Hita haganupan Bapa inang nahinargani Tuhan ta Yesus. Adong sada kisah sonon. Ada seorang ibu yang posisinya sudah seorang diri, single parent, untuk membesarkan anak-anaknya yang masih kecil. Sang ibu ini begitu cinta sama anak-anaknya, begitu cinta sama keluarganya, sehingga sang ibu ini tidak peduli apapun kata orang. Tapi dia tetap memberikan yang terbaik. Marhorja do ia tidak mengenal siang, panas, hujan. Bahkan sampai kulitnya juga terbakar dengan panas terik. Tapi itu tidak dia persoalkan. Asal dia bisa mencukupi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Dan satu konsep yang dia miliki,
anak-anak harus memiliki pendidikan yang sangat baik, sehingga masa depan anak-anaknya juga sangat baik. Karena itu saja yang bisa diharapkan untuk bisa membanggakan keluarganya. Bukan hanya aktif di dalam pekerjaan untuk mencari uang, tapi di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dia juga tidak pernah ketinggalan. Sehingga dia sangat jarang untuk bisa ada nongkrong-nongkrong, untuk bisa ada nyantai-nyantai. Waktu dia habis semua untuk bekerja. Suatu ketika ada acara penelahan Alkitab. Ketika di dalam acara penelahan Alkitab ada diskusi bagaimana kesaksian seseorang ketika mengalami berat dan tingginya beban kehidupan ini. Sang moderator mempersilahkan kepada sang ibu tadi bagaimana sebenarnya perasaan dia yang sangat-sangat sulit di dalam menghadapi beban kehidupan yang harus mencukupi kebutuhan anaknya dan keluarganya. Sang ibu mengatakan, saya tidak pernah terbeban, saya tidak pernah terlalu berat. Saya bekerja, saya lakukan semua dengan cinta saya. Cinta saya untuk membalas kebaikan suami saya yang sudah meninggal. Cinta saya untuk masa depan anak-anak saya. Cinta saya untuk keluarga besar saya. Karena ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar saya, jika saya juga tidak menampakkan wajah dan tidak melakukan sesuatu, tentu itu juga dianggap sesuatu yang kurang baik. Maka tanggung jawab ini semua saya lakukan dengan cinta. Saya tidak pernah terbeban. Semua orang menjadi terkejut. Orang berpikir bahwa dia ini seolah-olah sudah stres. Orang berpikir dia ini sudah melakukan ini dengan beban yang sangat berat. Rupa-rupanya tidak. Bapak Inang, nama Poso, anak-anak kami sekolah minggu juga. Mungkin itu juga lah yang mau diingatkan kepada kita pada malam ini. Ketika Yesus disalib, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi menganggap bahwa dia itu memang benar-benar menderita dan menganggap bahwa dia itu sudah kalah. Tapi ketika Yesus membuat mujizat, mereka tercengang. Dan yang diperlihatkan kepada kita malam ini, ketika Yesus sudah disalibkan, ketika Yesus sudah dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya itu bukan hanya duduk di surga mempersiapkan tempat bagi orang percaya, tapi dia kembali turun melalui kuasa rohnya. Sesudah kuasa rohnya turun, rupa-rupanya Petrus dengan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Itu yang sangat luar biasa. Hanya dengan menyebut dalam nama Yesus, engkau sembuh. Orang-orang Yahudi menjadi tercengang. Orang-orang Farisi menjadi takut. Kok dengan menyebut nama kuasa Yesus yang menjadi sesuatu yang luar biasa? Bukan hanya pada zaman Petrus, bukan hanya pada zaman Yohanes, zaman Covid juga dalam nama Yesus itu juga berkuasa. Das kubani panorangon. Yang berkuasa bukan hanya di dalam nama Yesus, tapi bagaimana iman kita mengimani, bagaimana iman percaya kita melihat dengan ketulusan bahwa di dalam nama Yesus itu kita benar-benar memperlihatkan bahwa kita benar-benar ditolong. Bapak Inang hita ganup na ipatugah marhitehon yang bilang taon song nisub kita no keniai. Seringkali ketika kita melihat pengorbanan itu dihubungkan dengan namanya penderitaan atau kerugian. Rugi dari segi materi, rugi dari segi katakan jiwa, karena namanya juga pengorbanan. Tapi rupa-rupanya dengan kematian dan pengorbanan Yesuslah, maka kuasanya itu bukan hanya lagi berada di negeri Yerusalem, bukan hanya di Judea, bukan hanya untuk memperlihatkan angin ribut bisa diredakan di negeri mereka di Danau Galilea, tapi menyebar ke seluruh dunia. Dan itu sesuai dengan amanat agung. Sampaikanlah Injil ke seluruh dunia.
Maka kisah penyembuhan naibani si Petrus pakon si Yohanes itu sebenarnya yang melatar belakang yang bilang kita mangidaai si Petrus nini madopak halak nama buyai nasiam halak Israel. Mangida apa? Peristiwa yang diceritakan di depan teks kita. Kita baca sedikit. Itulah yang di depan ambilan kita ini pada ayat 1 sampai dengan ayat 10. Di sana Petrus diperlihatkan bagaimana untuk menyembuhkannya. Kita baca sedikit sebentar di dalam ayat 6. Ini prosesnya. Tapi ini si Petrus mah pirak pakon omas sengdong baku. Pirak pakon omas yang enggak dengan nilai berharga tidak ada sama saya. Tapi nadong baku aima hubere hubam. Marhita goran ni Yesus Kristus nahun Nasaretin mardalan maho. Marhita goran ni Yesus Kristus nahun Nasaretin mardalan maho. Kenapa harus disebut juga Nasaret? Karena banyak juga nama Yesus yang lain. Jadi Yesus nahun Nasaret itulah yang tersilang tersalib, dan itulah yang dikubur, dan itulah yang bangkit. Jadi ada analogi pada waktu itu, lain yang disalibkan, lain yang dibangkitkan, sehingga itu adalah kategori pengajar sesat. Tapi Petrus dan Yohanes bersaksi, au sendiri saksi di pasal ai. Maka ini yang menjadi tantangan dan yang sangat berat sebenarnya yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena ada tradisi Yahudi yang mengatakan seseorang yang sakitnya, apalagi ini sakit bawah lahir, maka itu dianggap kutuk. Yang kedua, bukan hanya sebagai kutuk, itu adalah juga dosa. Dosanya bisa dosa dari opung-opungnya, atau yang disebut dengan dosa turunan, dan bisa juga dosa orang tuanya atau dosanya sendiri. Karena setiap orang berdosa pasti akan dibalaskan sesuai dengan teologi perjanjian lama. Tapi justru disinilah teologinya mengatakan bahwa rupanya Yesus yang kalian hina, Yesus yang kalian salibkan, dalam nama Yesus itu jugalah saya katakan dalam nama Yesus engkau berjalanlah. Orang yang lumpuh sejak lahir pada saat itu juga, kalau kita lihat ayat 7 selanjutnya, ilobi 9 tahun, lanjar itakap matangani siamun lahu pajong-jong konsi jadi mitor totap mahai ni apa tawotni. Petrus membantu menarik tangannya sehingga sang lumpuh tadi bisa berdiri dan berjalan. Bapak inang kita haganupan. Secara fisik mungkin kita nggak ada yang lumpuh bawa lahir. Bahkan mungkin secara fisik kita ini masih bisa berjalan. Mungkin kepada orang tua kami, kalaupun ada di sana yang harus ya masih memakai kursi roda, tapi kan pernah berjalan. Tapi ini bukan dikaitkan dengan teologi Yahudi. Tapi ini mau mengatakan juga sebaiknya bahwa kalau boleh diingatkan juga pada saat ini, bahwa dosa-dosa masa lalu yang masih terikat dengan kepribadian kita, saatnya lah kita juga harus segera melepaskan itu. Saatnya lah kita harus segera melupakan itu, memutuskan itu. On mana ingat marhitehun yang bilang tahun sasitong nih. Karena apa? Kisah inilah yang mau mengajak kita, kisah ini mau memfokuskan kita, supaya fokus kita bahwa Allah itu benar-benar berkuasa, termasuk untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, yang pada saat itu belum ada dunia medis yang bisa merawat dan menyembuhkannya. Tapi bagaimana untuk bisa menerimanya? Tentu songon disebut nih Paulus bani Filipi bindu 2 ayat 5, songon paruhuran ni Kristus Yesus manasiam age pemarupa na batado iya ibuat do rupa jabolon. Seperti pikiran Kristuslah pikiranmu, yang artinya tetaplah merendahkan hati, bukan membanggakan. Kalau tadi yang kita ceritakan tentang si ibu tadi, mungkin pikiran orang dia sudah berkecambuk, tapi dia mengatakan dan mengaku itu semua karena cinta saya.
Jadi Bapak Inang, kalaupun kita mungkin mengalami pergumulan, cinta Tuhan juga tidak berkurang kepada kita. Bahasanya ada di situ. Nah, dokusiai sobut memerhitihon dan bilang taon, rupa-rupanya karya penyelamatan dengan tanda-tanda mujizat, karya penyelamatan dengan tanda-tanda penyembuhan ini, maka sekaliguslah ini membuka pikiran kita, membuka perhuranta, membuka prasanta bahwa tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Tuhan membuka cara berpikir kita supaya kita memang benar-benar melihat kuasanya itu secara sempurna. Bukan melihat kuasanya hanya dengan kebutuhan kita. Dan inilah menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini. Dengan kondisi bagaimanakah seseorang Kristen itu boleh dikenal? Apakah dengan aksesoris? Mungkin dengan kalung salib, atau gelang salib, atau bajunya baju salib. Sesungguhnya orang yang sudah dimenangkan, seperti yang dikatakan oleh Petrus, bahwa melalui aktivitas, melalui aura, bahkan melalui aroma kehidupan kita, marilah semuanya menunjukkan cinta kasih. Marilah menunjukkan keterikatan cinta kita dengan kasih yang sesungguhnya. Artinya seperti yang kita katakan tadi, bukan terikat lagi dengan tradisi-tradisi Yahudi yang mengatakan hukum-hukum ini segala macam. Memang bagi orang Yahudi segala sesuatu diaturkan dengan hukum, segala sesuatu diaturkan dengan aturan-aturan yang sangat luar biasa. Maka makna yang terakhir yang mau disampaikan bagi kita, kalau Petrus pakosi Yohanes menjalohon berita on, nah matongo kita membalosi bahwa Yesus yang mereka benci, Yesus yang mereka salibkan itu rupanya bukan hanya disalibkan, tapi mampu memberikan penyembuhan. Maka yang pertama mau diingatkan di sini, yang pertama bahwa kita harus segera bertobat daripada dosa-dosa kita. Masih ketika itu tadi dikategorikan bahwa itu adalah dosa, maka ketika orang berdosa bisa disembuhkan, berarti dosanya diampuni. Kita lihat dulu ayat membani kalimat terakhir, dan itu yang mau diingatkan dengan pesan terakhir ayat 10 sia. Pardete hitage ase pauban nasiam mahur nasiam anjaha mulak manasiam ase tersasap dosa nasiam, ayat 19. Maka orang yang dijustifikasi oleh orang Yahudi sebagai perdosa turunan, bahkan perdosa bagel, tapi Yesus mampu hanya dengan menyebut dengan nama Yesus dari Nazaret, berarti dosanya sudah diampuni. Dengan proses pengampunan on mana disebut kita nokiniai, berarti kalau kita tidak setia berarti kita curang. Yang kedua, bukan hanya soal pengampunan dosa yang mau dikatakan, tapi Petrus juga mau menjelaskan sesungguhnya bahwa Yesus yang disalibkan, dia sudah tinggal di sorga. Tapi dengan tinggalnya di sorga, dia turun sebagai roh, dalam arti untuk menanti pemulihan kembali, yaitu kedatangannya kedua kali. Maka ketika ada penderitaan yang harus kita terima, ketika ada sitaron namaningan di depan kita harus sabar. Yesus juga bersabar sampai disalibkan. Yesus juga bersabar harus memikul salib. Yesus juga sabar harus diludahi. Artinya sebagai seorang Kristen itu juga harus sabar di dalam menghadapi seluruh pergumulan, seluruh dinamika kehidupan yang sangat-sangat pahit ini. Maka ketika kita tidak bersabar, sama juga kita dengan curang. Curang dalam arti inilah yang menjadi tantangan, dan inilah yang menjadi pergumulan sebagai seorang Kristen. Karena apa? Doa-doa yang sering kita persembahkan kepada Tuhan, doa yang kita sering panjatkan kepada Tuhan, sering bernuansa hanya dengan kebutuhan kita sendiri. Walaupun kalimatnya sering terselip, pasaut kama harosuh nami domu hubani harosuhmu. Biarlah keinginan kami juga adalah seturut kehendakmu. Bahasanya seperti itu. Tapi sesitong di patugah marhitehon yang 9 tahun, dengan doa melalui penyembuhan ini sebenarnya tidak ada lagi sifat egois yang ada di dalam diri kita, tapi kita justru semakin mampu berbela rasa di antara sesama kita. Mingguta imasuki kita mari minggon misericordias domini. Idop niuhur ni nebatado na manggo kita noon. Hidup niur, kasih karunia, anugerah Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan kita.
Jadi sitaronon itu juga adalah anugerah. Karena dengan sitarononlah kita belajar untuk bersabar. Dengan sitarononlah kita belajar untuk semakin teduh dan berdoa. Dan dengan sitarononlah kita juga dikuatkan untuk boleh saling dengar-dengaran dengan firman-Nya. Sehingga dinamika kehidupan selalu dengan misericordias Domini. Hidup nihur nine batado, na mambubai, rosi, na mangajarhon, na patut hubata. Amin. Martonggo hita. Terpuji matongon ham Tuhan, marhitehon ni holong rosi kuasamu, napatalarhon huban nami, marhitehon ni hasaksian di Petrus pakon si Yohanes, anggona izia mampu dusi dia, pamalumhon narepat yang cacat sejak lahir, hanya dengan menyebutkan di dalam nama Yesus Kristus yang dari Nazaret, mardalan mahomitor mardalan betongon. Hanami lang adong pala na cacat secara fisik, tapi kami sering cacat secara paruhuran, cacat secara iman, cacat juga secara raga dan jiwa yang tidak seimbang karena beratnya dinamika kehidupan yang tidak seiring dengan perasaan kami. Halanya manrogop kanami hubamu Tuhan, kami imani bahwa misericordias Domini, hidup nihurmu kasih karunia Tuhan akan mengatasi segala hati dan pikiran kami. Biarlah kelemahan dan keterbatasan kami bukan menjadi penghalang hanya untuk melihat dan kepentingan kami sendiri, tapi biarlah dengan kesadaran kami semakin dimunculkan untuk semakin setia ilobe-lobemu. Curahkan dan anugerahkan hati yang bersinar di tengah-tengah perjalanan kehidupan nami. Asilambin marguguh ka nami, mandopakon sura-sura na laho si pasauton muhuban nami. Kami percaya dan kami beriman, segala sesuatu yang terindah ada di dalam tanganmu. Ase ajariham ka nami, pasautkon harosuhmu. Sonaya ge haganup kuriamu, namar malas niuhur, halani jupahan pasu-pasu, pasu-pasu kesehatan, pasu-pasu parrajokion, pasu-pasu perkorjaan, pasu-pasu per rumah tanggaan. Ukap konham labani pasu-pasumu hubani haganup kuriamu, sehingga semakin ididah, semakin isaksion hanami, haganupan hinader nilayakmu, na tetap memberi na terbaik huban nami. Sunai homa hinakolongan nami, orang tua nami na bagas perawatan o pedas kubani panorangon. Bapak situ aja pedamanik, Bapak situ aja sinaga opung jonaraboru agi opung deden, bahkan ibagas proses perawatan opedas kubani ponorangon. Pak hapkon ham hubani sidia kuasa rosi holong na humbamu. Ketika mereka juga bersabar, ketika mereka juga tetap tabah, maka itu juga sudah menjadi mujizat iban nami. Age hubani keluarga na merawat rosi na mendampingi, itu juga sudah menjadi mujizat bagi kami. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memperlihatkan anugerah holong hubani sidia, sehingga mampu sidia tetap mermudu-mudu haganup keluarga hina holongan namion. Angga dong komani hasuman nami na bagas pergumulan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, age hubani adik-adik nami na maposo. Biarlah dalam nama Yesus yang dari Nazaret, Tuhan membuka jalan atas seluruh pergumulan nabui terjadi di tengah-tengah nami. Holong maham Tuhan, age hubani haganupan sura-sura nami, ondos konon nami mahubamu, ham ilobe ipudi siamun disambilau, asilambin marsangak maham, marhitihon ni haganupan sura-sura ni goluh nami. Amin. Mandoring mahita humbane haleluya nomor 320 ayat sada pakontolu sambil patupu hita magalanganta. Marga soman Jesus,
mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata panopa jana harohan ni haganup. Terima kasih ma bani panupakionmu huban nami, das hubani panorangon. Sonari ipatupuhan nami do galangan nami hubamu. Nagabe hataridahan ni terima kasih nami bamu. Say jalo anja pasu-pasu hama galangan namion. Lau pararatkon harazanmu i dunia on. Say pengat hama hanami bani tanggung jawab nami. Terlebih ikuriamu. Nagabe hasaksian ni haporsayon nami hubamu. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama galangan apa tonggo namion. Amen. Riat mahita martonggo marhitehon ni tonggo. Naniajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagoriatas say napapasing magoranmu. Say Roma harajaonmu. Say saut ma harosuh niurmu inagori tongaon songon na inagoriatas. Bere hamba banami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap kama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopakan nami. Ulang hanami bobayham huparlajoan. Palua hama hanami humbani pangago. Ay hamdo simada harajaon. Paako naguguhon. Apa hasangapon sadokah ni dokah ni. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Idop ni urni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nai bata bapa. Apa parsoran iton dinapasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Shalom mabata ganupan. Shalom, selamat memasuki Minggu Misericordias Domini. Horas mabata ganupan.